Halo, apa kamu sedang mempelajari graf dan ingin mendalaminya? Di video kali ini, kamu akan dipaparkan tentang beberapa materi penting terkait graf, yaitu tentang cara menotasikan graf menggunakan suatu matriks, konsep suatu graf isomorfik, dan pemahaman tentang graf planar hingga graf bidang. Selamat menyaksikan ya! Sekarang, mari kita memasuki materi tentang bagaimana caranya kita merepresentasikan suatu graf dengan menggunakan suatu matriks. Representasi ini sering digunakan ketika kita nantinya ingin mengolah suatu graf dengan menggunakan notasi matematis. Baik, yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana merepresentasikan suatu graf dengan menggunakan matriks ketetanggaan. Pada representasi ini, suatu graf dirumuskan menggunakan suatu matriks dua dimensi, di mana setiap nomor simpul dituliskan di bagian tepi matriks ketetanggaan yang kita buat. Nah, apabila di antara dua buah simpul memiliki sisi yang menghubungkan kedua buah simpul itu, maka banyaknya sisi yang menghubungkan kedua buah simpul tersebut dituliskan di dalam matriks yang kita bangun. Sebagai contoh, coba kita perhatikan gambar A ya. Pada graf A, terdapat 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Karena di gambar A terdapat 4 buah simpul, maka di matriks ketetanggaan yang akan kita bangun, kita perlu menuliskan 4 simpul tersebut di bagian tepi matriks seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4. Lalu, kita perhatikan apakah dua buah simpul memiliki sisi yang menghubungkan keduanya. Cara bacanya adalah dari vertikal ke horizontal. Coba kita cek satu persatu ya. Untuk simpul 1 ke 1, tidak terdapat sisi yang menghubungkan keduanya. Sehingga nilai matriks untuk simpul 1 ke 1 adalah 0. Berikutnya, untuk simpul 1 ke simpul 2, terdapat satu buah sisi yang menghubungkan, sehingga nilai matriksnya adalah 1. Untuk simpul 1 ke simpul 3, terdapat satu buah sisi yang menghubungkan, sehingga nilai matriks simpul 1 ke simpul 3 juga bernilai 1. Untuk graf tidak berarah seperti gambar A, maka nilai matriks dari simpul X ke simpul Y pasti akan sama dengan nilai matriks dari simpul Y ke simpul X. Jadi, kalau kita lihat matriks A, misalkan di sini nilai simpul 2 ke 3 adalah 1, maka nilai simpul 3 ke 2 juga pasti 1. Coba kita beralih ke gambar B untuk memastikan bahwa kamu sudah memahami konsep matriks ketetanggaan dengan baik. Pada gambar matriks B, terdapat 5 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena pada gambar matriks B terdapat 5 buah simpul, maka representasi matriksnya juga perlu dituliskan menggunakan matriks berukuran 5 x 5 seperti ini, di mana setiap tepinya merepresentasikan nomor simpul, yaitu untuk arah vertikal simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk arah horizontal juga merepresentasikan simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nilai matriksnya, kita juga perlu melakukan pengecekan ya, seperti gambar A. Jadi, kalau kita ambil contoh, apakah ada simpul yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 1? Karena tidak ada, maka nilai matriks dari simpul 1 ke simpul 1 bernilai 0. Untuk simpul 1 dan simpul 2, karena terdapat sebuah sisi yang menghubungkan kedua buah simpul ini, maka nilai matriks simpul 1 ke simpul 2 adalah 1. Begitu juga dengan nilai matriks dari simpul 2 ke simpul 1
juga akan bernilai 1. Hal serupa juga terjadi untuk matriks yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Kalau kita beralih ke sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 4, karena tidak terdapat sisi yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 4, artinya simpul 1 dan simpul 4 tidak bertetangga. Maka, nilai matriks yang menghubungkan simpul 1 ke simpul 4 bernilai 0. Begitu pula nilai matriks yang menghubungkan simpul 4 ke simpul 1. Pada gambar B, dapat dilihat bahwa simpul 5 merupakan simpul terpencil. Artinya, simpul 5 tidak memiliki tetangga ke simpul manapun. Dengan demikian, nilai matriks yang menghubungkan simpul 5 selalu bernilai 0. Nah, representasi matriks ketetanggaan ini memiliki sedikit perbedaan ketika kita mencoba menggunakannya untuk merepresentasikan suatu graf berarah seperti pada gambar C. Karena di suatu graf berarah, setiap sisinya memiliki titik asal dan titik tujuan, maka ketika nilai matriks dari simpul X menuju simpul Y bernilai 1, nilai matriks dari simpul Y menuju simpul X belum tentu bernilai 1 juga. Coba perhatikan representasi matriks ketetanggaan gambar C. Pada graf C, terdapat 4 buah simpul. Karena itu, representasi matriks yang digunakan merupakan matriks berukuran 4 kali 4. Nah, bagaimana dengan nilai matriksnya? Sama seperti cara pengerjaan proses pembentukan matriks graf tidak berarah, kita perlu mengecek terlebih dahulu keberadaan sisi yang menghubungkan dua buah simpul. Ingat ya, cara bacanya adalah dari vertikal menuju horizontal. Mari kita lanjutkan proses pembentukan matriks ini ya. Kalau kita lihat graf C, apakah ada sisi dari simpul 1 menuju simpul 1? Karena tidak ada, maka nilai matriks simpul 1 ke simpul 1 bernilai 0. Selanjutnya, apakah ada sisi yang menghubungkan simpul 1 ke simpul 2? Karena ada satu sisi yang berasal dari simpul 1 menuju ke simpul 2, maka nilai matriks simpul 1 ke simpul 2 bernilai 1. Selanjutnya, apakah ada sisi yang berasal dari simpul 2 menuju simpul 1? Ya, karena terdapat satu buah sisi yang berasal dari simpul 2 menuju simpul 1, maka nilai matriks ketetanggaan dari simpul 2 menuju simpul 1 bernilai 1 juga. Nah, kalau kita melihat hubungan simpul 1 dan simpul 3, terdapat satu buah sisi dari simpul 3 menuju simpul 1. Akan tetapi, tidak ada sisi yang berasal dari simpul 1 menuju simpul 3. Karena itu, nilai matriks ketetanggaan dari simpul 3 menuju simpul 1 bernilai 1. Sedangkan, nilai matriks ketetanggaan dari simpul 1 menuju simpul 3 bernilai 0. Nah, sekarang coba kamu pause video ini ya. Silahkan cek dulu satu persatu kesesuaian matriks ketetanggaan untuk graf A, B, dan C untuk semua simpul yang ada. Pastikan kamu sudah paham representasi matriks ini. Setelah itu, barulah lanjutkan videonya ya. Sudah paham? Oke, kalau begitu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau pada slide sebelumnya, nilai matriks ketetanggaan suatu graf tidak berarah hanya bernilai 0 atau 1. Pada gambar ini, terdapat suatu graf tidak berarah dengan sisi ganda dan sisi gelang.
Karena itu, nilai matriks ketetanggaan dari graf ini dimungkinkan memiliki nilai lebih dari 1. Walaupun begitu, prinsip penulisannya pada dasarnya sama dengan cara menuliskan matriks ketetanggaan graf tidak berarah pada slide sebelumnya. Coba kita cek ya, di graf ini karena memiliki 4 buah simpul, maka matriks ketetanggaannya berukuran 4 kali 4. Nah, untuk nilai matriksnya, kita perlu melakukan hal yang sama seperti langkah-langkah di slide sebelumnya. Kita perlu melakukan pengecekan satu persatu hubungan antara dua buah simpul. Sebagai contoh, kalau kita cek sisi dari simpul 1 ke simpul 1, karena tidak ada, maka nilai matriks simpul 1 ke simpul 1 bernilai 0. Selanjutnya, untuk simpul 1 ke simpul 2, karena terdapat satu buah sisi yang menghubungkan kedua buah simpul tersebut, yaitu sisi E1, maka nilai matriks simpul 1 ke simpul 2 bernilai 1. Begitu juga nilai matriks simpul 2 ke simpul 1 juga bernilai 1. Di lain pihak, untuk simpul 1 dan 3, karena kedua buah simpul ini dihubungkan oleh dua buah sisi, yaitu sisi E3 dan E4, maka nilai matriks simpul 1 ke simpul 3 bernilai 2. Begitu juga dengan nilai matriks simpul 3 ke simpul 1 juga bernilai 2. Sekarang, coba kita beralih ke sisi gelang di simpul 3. Pada simpul 3, terdapat sebuah sisi gelang E8 yang berasal dari simpul 3 menuju simpul 3. Sesuai dengan hukum derajat simpul, penambahan derajat akibat keberadaan sisi gelang adalah 2. Sehingga nilai matriks ketetanggaan dari simpul 3 menuju simpul 3 bernilai 2. Lakukan hal yang sama untuk sisa simpul-simpul yang lain. Sehingga pada akhirnya, kamu dapat membentuk matriks seperti ini berdasarkan graf ini. Sekarang, mari kita coba hitung derajat suatu simpul berdasarkan representasi matriks ketetanggaan. Kamu masih ingat kan bahwa derajat simpul itu menunjukkan berapa banyak sisi yang terhubung di suatu simpul. Kalau grafnya merupakan graf berarah, maka derajat suatu simpul dibagi menjadi derajat masuk dan derajat keluar. Nah, untuk graf tidak berarah, kita ketahui bahwa jika nilai matriks ketetanggaan dari simpul A ke simpul B bernilai X, maka nilai matriks ketetanggaan dari simpul B ke simpul A juga pasti akan bernilai X. Karena itu, derajat suatu simpul pada graf tidak berarah dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana derajat suatu simpul VI adalah total dari seluruh nilai-nilai matriks ketetanggaan yang berada pada baris di mana nomor simpul di suatu matriks berada. Kita ambil contoh saja, misalkan pada gambar A ya. Di sini, misalkan kita ingin menghitung derajat simpul 1. Nah, sesuai rumus yang ada, maka untuk menghitung total derajat simpul 1, kita bisa melihat nilai-nilai matriks yang ada di baris simpul 1. Di sini, terlihat bahwa nilainya adalah 0, 1, 1, dan 0. Sehingga, kalau ditotal akan berjumlah 2. Berarti, derajat simpul 1 adalah 2. Kalau kita perhatikan gambar A,
memang benar terlihat bahwa derajat simpul 1 adalah 2. Sekarang, coba kita beralih ke gambar B simpul 3. Kalau kita lihat representasi matriks ketetanggaannya, maka baris simpul 3 memiliki nilai matriks 1, 1, 0, 1, 0. Kalau dijumlah, hasilnya adalah 3. Hal ini sesuai dengan gambar graf B, di mana simpul 3 memiliki derajat 3. Mudah bukan? Berbeda dari cara perhitungan graf tidak berarah, pada graf berarah karena terdapat perbedaan derajat masuk dan derajat keluar, maka untuk menghitung derajat suatu simpul berdasarkan penulisan matriksnya, digunakan rumus yang ini, di mana derajat masuk untuk suatu simpul dapat dihitung berdasarkan total nilai matriks pada kolom nomor simpul. Sedangkan derajat keluar suatu simpul dihitung berdasarkan total nilai matriks pada baris nomor simpul. Coba perhatikan gambar C ya. Misalkan kita mau berfokus pada simpul 1. Sesuai dengan representasi matriksnya, derajat masuk simpul 1 kita hitung berdasarkan total nilai matriks pada kolom 1, yaitu 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0, yang setara dengan 2. Artinya, derajat masuk simpul 1 adalah 2. Kalau kita perhatikan gambar graf C, adalah benar bahwa derajat masuk simpul 1 adalah 2. Bagaimana dengan derajat keluar simpul 1? Kalau diperhatikan representasi matriksnya, maka derajat keluar simpul 1 dihitung berdasarkan total nilai matriks pada baris simpul nomor 1, yaitu 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0, yang setara dengan 1. Jadi, total derajat keluar simpul 1 adalah 1. Yang kalau kita cek dengan gambar grafnya adalah sesuai. Coba sekarang kita beralih ke simpul 2 gambar C. Berdasarkan representasi matriksnya, derajat masuk simpul 2 adalah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1, yaitu 2. Sedangkan derajat keluar simpul 2 adalah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1, yaitu 3. Kalau kita perhatikan gambarnya, perhitungan ini sudah sesuai ya, di mana derajat masuk simpul 2 adalah 2 dan derajat keluar simpul 2 adalah 3. Yang perlu kamu beri catatan khusus adalah representasi untuk matriks berbobot. Pada matriks berbobot, dikarenakan setiap sisi memiliki bobot yang mungkin beragam, maka penulisan nilai matriks berbobot adalah didasarkan pada nilai dari setiap sisi yang ada. Sebagai contoh, misalkan pada gambar ini, terdapat sisi BD dengan nilai bobot adalah 11. Karena itu, penulisan matriks untuk nilai B ke D adalah 11. Dan untuk nilai dari D ke B adalah 11 juga. Dalam cakupan materi matematika diskrit ini, suatu matriks berbobot tidak dimungkinkan memiliki sisi ganda yang menghubungkan dua buah simpul sembarang. Jadi, dua buah simpul hanya dimungkinkan terhubung oleh maksimum
satu buah sisi. Selain representasi berupa matriks ketetanggaan, kita juga dapat menuliskan suatu graf dalam wujud representasi berupa matriks bersisian. Pada matriks bersisian, bagian atas matriks terdiri atas nomor-nomor sisi yang ada di suatu graf. Sedangkan bagian kiri matriks terdiri atas nomor-nomor simpul di suatu graf. Nah, nilai matriksnya adalah 1 jika suatu sisi adalah bersisian dengan suatu simpul, dan akan bernilai 0 jika sisi tersebut tidak bersisian dengan suatu simpul. Coba perhatikan gambar ini. Pada graf ini terdapat 4 buah simpul dan 5 buah sisi. Nah, nomor-nomor simpul dituliskan di sebelah kiri matriks, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Sedangkan nomor sisi dituliskan di bagian atas matriks, yaitu E1, E2, E3, E4, dan E5. Lalu, bagaimana cara mengisi matriksnya? Begini caranya. Kita perlu berfokus ke sisi terlebih dahulu. Coba perhatikan sisi E1. Di gambar graf, sisi E1 menghubungkan simpul 1 dan 2, sehingga nilai matriksnya adalah 1 untuk simpul 1 dan 2 di kolom E1. Berikutnya, kita beralih ke sisi E2. Di gambar, sisi E2 menghubungkan simpul 1 dan 2 juga, sehingga nilai matriks simpul 1 dan 2 bernilai 1 pada kolom E2. Pada sisi E3, karena sisi E3 menghubungkan simpul 2 dan 3, maka nilai simpul 2 dan simpul 3 pada kolom E3 bernilai 1. Untuk sisi E4, karena sisi E4 pada gambar menghubungkan simpul 1 dan 3, maka nilai matriks pada simpul 1 dan 3 di kolom E4 bernilai 1. Sedangkan sisi E5, karena pada gambar menghubungkan simpul 3 dan 4, maka nilai matriks simpul 3 dan 4 pada kolom E5 bernilai 1. Nah, selain yang bernilai 1 tadi, maka nilai matriksnya adalah 0. Untuk lebih memahami konsep matriks bersisian ini, sekarang coba kamu ubah proses berpikirnya ya. Misalkan saja kamu diminta membuat suatu graf berdasarkan matriks bersisian yang ada. Cara pengerjaannya mirip ya. Pertama, kita lihat sisi E1. Di matriks ini, kolom E1 bernilai 1 pada simpul 1 dan 2. Artinya, sisi E1 menghubungkan simpul 1 dan 2. Berikutnya, E2 juga bernilai 1 untuk simpul 1 dan 2. Dengan demikian, sisi E2 juga menghubungkan simpul 1 dan 2. Untuk E3 bernilai 1 untuk simpul 2 dan 3. Berarti sisi E3 menghubungkan simpul 2 dan 3. Untuk kolom E4 bernilai 1 pada simpul 1 dan 3. Artinya, sisi E4 menghubungkan simpul 1 dan 3. Terakhir, untuk kolom E5 bernilai 1 pada simpul 3 dan 4. Dengan demikian, E5 berarti menghubungkan simpul 3 dan 4. Bagaimana?
Sudah paham kan makna dari representasi matriks bersisian? Sekarang, mari kita beralih ke representasi lain graf dalam wujud senarai ketetanggaan. Pada representasi ini, kita perlu menuliskan suatu graf dalam wujud tabel yang terdiri atas dua kolom. Pada kolom pertama, dituliskan suatu nomor simpul. Nah, pada kolom kedua, dituliskan nomor-nomor simpul yang bertetangga dengan simpul yang berada di kolom pertama. Contohnya, coba perhatikan gambar A. Di sini terlihat bahwa terdapat 4 buah simpul di gambar A, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Berarti kolom pertama senarai ketetanggaan perlu dituliskan seperti ini, yaitu simpul 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tetangganya tinggal dituliskan saja di kolom sebelah kanan. Misalkan saja untuk simpul 1 gambar A memiliki tetangga berupa simpul 2 dan 3. Sehingga cara menuliskannya di senarai ketetanggaan adalah seperti ini. Begitu juga dengan simpul 3 gambar A. Karena simpul 3 bertetangga dengan simpul 1, 2, dan 4, maka senarai ketetanggaannya dituliskan seperti ini, yaitu 1, 2, 4. Nah, jika suatu simpul merupakan simpul terpencil seperti simpul 5 pada gambar B, maka daftar tetangga dari simpul tersebut cukup dituliskan menggunakan tanda strip seperti ini. Mudah bukan? Khusus untuk graf berarah, kolom sebelah kanan suatu senarai ketetanggaan diwujudkan dalam bentuk daftar simpul terminal dari suatu simpul di sebelah kiri. Simpul terminal merupakan simpul tujuan dari suatu sisi yang berasal dari simpul di sebelah kiri. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar C. Pada gambar C simpul 1, terdapat sebuah sisi yang berasal dari simpul 1 menuju simpul 2. Dengan demikian, senarai ketetanggaannya dituliskan seperti ini, yaitu sisi yang berasal dari simpul 1 memiliki tujuan di simpul 2. Sekarang, coba kita beralih ke simpul 2 gambar C. Dari gambar, terlihat bahwa terdapat 3 buah sisi yang berasal dari simpul 2. Ketiga sisi ini menuju simpul 1, 3, dan 4. Dengan demikian, senarai ketetanggaannya dapat dituliskan seperti ini, yaitu dari simpul 2 keluar 3 buah sisi yang menuju 1, 3, dan 4. Lakukan langkah serupa untuk simpul 3 dan 4 sehingga diperoleh hasil seperti ini. Bagaimana? Paham kan? Setelah memahami berbagai cara untuk merepresentasikan suatu graf, sekarang kita beralih ke konsep graf isomorfik. Secara sederhana, suatu graf A dikatakan isomorfik dengan graf B apabila kedua graf tersebut dapat dituliskan dengan nilai matriks ketetanggaan yang sama. Coba perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki suatu matriks ketetanggaan sebagai berikut.
coba kamu gambarkan dua kemungkinan graf yang dapat diwujudkan menggunakan matriks tersebut. Ya, terdapat beragam kemungkinan wujud gambar graf yang dapat terbentuk berdasarkan matriks yang ada ini. Dua kemungkinannya adalah sebagai berikut. Nah, kedua graf ini dikatakan sebagai graf isomorfik. Artinya, secara kasat mata, kedua graf ini mungkin terlihat berbeda. Tapi, kalau kita tuliskan representasi matriks ketetanggaannya, kedua graf ini dapat memiliki representasi matriks yang sama. Apa kamu pernah melihat anak kecil bermain karet? Ya, sederhananya, konsep graf isomorfik itu seperti kita sedang memainkan suatu karet tanpa mengubah keterhubungan antar simpul. Tetapi, hanya sekedar menggerak-gerakkan jari saja di karet tersebut. Secara formal, sebuah graf G1 dikatakan isomorfik dengan graf G2 jika setiap simpul di graf G1 memiliki korespondensi atau kesesuaian dengan simpul-simpul di graf G2. Simpul-simpul maupun sisi di graf G1 mungkin saja memiliki penomoran atau penamaan yang berbeda dengan simpul dan sisi di graf G2. Itu tidak masalah. Fokus dari graf isomorfik adalah menentukan apakah kedua buah graf dapat dituliskan menggunakan representasi matriks ketetanggaan yang sama atau tidak. Oke, sekarang coba perhatikan gambar G1 dan G2. Apakah kedua graf ini isomorfik? Kalau diperhatikan sekilas, kedua graf ini tampak berbeda ya. Tapi kalau kita olah secara seksama, dapat dilihat bahwa jika kita menggeser simpul 4 ke arah kiri atas, di mana sisi yang bersisian dengan simpul 4 ikut terbawa saat kita bermain karet, maka graf G1 dapat terlihat seperti graf G2. Nah, kalau kita bandingkan graf G1 dengan graf G3, keduanya tidak isomorfik ya. Kenapa? Secara sekilas saja, dapat kita lihat bahwa graf G1 memiliki 6 buah sisi. Sedangkan graf G3 hanya memiliki 4 buah sisi. Artinya, sudah jelas tidak mungkin kedua graf ini isomorfik. Karena dua graf isomorfik pasti dapat dituliskan dengan representasi matriks ketetanggaan yang sama. Jika memiliki matriks ketetanggaan yang sama, tentunya keduanya pasti memiliki derajat-derajat simpul yang sama juga. Jika banyak sisinya saja berbeda, sudah pasti graf G1 dan graf G3 bukan isomorfik. Sekarang, coba kita beralih ke contoh selanjutnya. Di slide ini, apakah graf G1 dan graf G2 isomorfik? Kalau dilihat sekilas, tampak berbeda ya. Tapi, kalau kita olah graf G1, di mana simpul E kita tarik ke atas, lalu simpul C kita geser ke kanan atas, dan simpul A kita tarik ke kiri bawah, maka graf G1 dapat berbentuk seperti graf G2, di mana simpul E
berasosiasi dengan simpul Z. Simpul D berasosiasi dengan simpul V. Simpul A berasosiasi dengan simpul X. Simpul C berasosiasi dengan simpul W. Dan simpul B berasosiasi dengan simpul Y. Jika kamu ingin memastikan kesesuaian isomorfik antara graf G1 dan graf G2, kita bisa membuat matriks ketetanggaan untuk kedua graf tersebut. Adapun wujudnya bisa dilihat seperti tampilan di bawah ini, di mana matriks sebelah kiri merepresentasikan graf G1, sedangkan matriks sebelah kanan merepresentasikan graf G2. Kalau kita perhatikan, meskipun kedua matriks memiliki nama simpul yang berbeda-beda, di mana matriks G1 memiliki simpul bernama A, B, C, D, E, sedangkan matriks G2 memiliki simpul bernama V, W, X, Y, Z. Kedua matriks ini memiliki nilai matriks yang sama. Kalau kamu perhatikan, setiap baris dan kolom pada kedua matriks ini memiliki nilai yang sama ya. Artinya, kedua graf G1 dan G2 sudah jelas merupakan graf isomorfik. Nah, sebagai latihan kamu, coba kamu analisis ya, kenapa kedua graf di gambar A adalah isomorfik, dan kenapa ketiga graf di gambar B adalah isomorfik juga. Silahkan kamu pause video ini dulu ya. Kalau kamu sudah bisa menganalisis kenapa gambar-gambar tersebut isomorfik, baru kamu lanjutkan videonya ya. Untuk mempermudah analisis awal, apakah dua buah graf tergolong isomorfik atau tidak, kita perlu melakukan pengecekan terhadap beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dua buah graf tergolong isomorfik jika banyaknya simpul di kedua graf adalah sama. Kemudian, banyak total sisinya juga sama. Dan terakhir, banyak simpul dengan derajat tertentu juga sama. Untuk syarat ketiga ini, maksudnya begini. Misalkan terdapat 4 buah simpul di graf G1 yang memiliki derajat 2. Sedangkan di graf G2, banyaknya simpul berderajat 2, bukan 4. Maka, sudah pasti kedua graf tersebut tidak isomorfik. Kamu perlu memperhatikan, jika dua buah graf isomorfik, maka ketiga syarat ini pasti terpenuhi. Artinya, jika terdapat satu syarat saja tidak terpenuhi, dua buah graf pasti bukan isomorfik. Akan tetapi, jika ketiga syarat ini terpenuhi, belum tentu dua buah graf isomorfik ya. Karena itu, kita tetap perlu melakukan analisis visual untuk mengecek apakah dua buah graf isomorfik atau tidak. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar A, banyaknya simpul adalah 6. Di gambar B, juga 6. Artinya, syarat 1 terpenuhi. Selanjutnya, banyak sisi di gambar A ada 5. Begitu juga di gambar B, terdapat 5 buah sisi. Artinya, syarat 2 terpenuhi. Lalu, di gambar A
terdapat 3 simpul berderajat 1, yaitu ini, dan ini. Lalu 2 simpul berderajat 2, yaitu ini dan ini. Kemudian 1 simpul berderajat 3, yaitu ini. Di gambar B juga terjadi hal serupa. Ada 3 simpul berderajat 1, yaitu ini, ini. Lalu 2 simpul berderajat 2, yaitu ini dan ini. Terakhir adalah 1 simpul berderajat 3, yaitu ini. Dengan demikian, syarat 3 juga terpenuhi. Apakah keduanya isomorfik? Kalau kamu perhatikan, jawabannya tidak ya. Kenapa? Kalau kamu lihat percabangan simpul X di gambar A menyebabkan terdapat 2 simpul dengan derajat 1. Sedangkan percabangan simpul Y di gambar B tidak menimbulkan hal serupa. Karena secara visual di gambar B tidak terdapat simpul yang berasosiasi dengan simpul X di gambar A, maka dapat disimpulkan bahwa kedua graf ini tidak isomorfik. Sekarang, mari kita berlatih contoh soal berikut ya. Kalau kamu perhatikan kedua graf ini, apakah kedua graf ini isomorfik? Coba kamu pause dulu videonya ya. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Oke, begini jawabannya ya. Kalau kamu perhatikan, kedua graf ini memenuhi syarat 1, 2, dan 3 pada slide sebelumnya ya. Berarti, apakah isomorfik? Tunggu dulu. Kita perlu cek secara visual. Kalau kamu perhatikan, kedua graf ini pada dasarnya merupakan 2 buah lingkaran yang terhubung oleh 2 buah sisi. Nah, di gambar kiri, kedua sisi tersebut dipisahkan oleh 1 buah simpul di satu bagian dan 1 simpul lagi di bagian yang lain. Sedangkan di gambar kanan, kedua buah sisi penghubung kedua lingkaran dipisahkan oleh 2 buah simpul di satu bagian dan tidak terpisahkan oleh simpul apapun di bagian yang lain. Dengan demikian, karena secara visual terdapat perbedaan esensial antara kedua buah graf, artinya representasi matriksnya pasti berbeda. Dengan kata lain, kedua graf ini tidak isomorfik ya. Lanjut ke soal latihan berikutnya. Menurut kamu, apakah kedua graf ini isomorfik? Coba pause dulu ya videonya, supaya kamu bisa menganalisisnya terlebih dahulu. Gimana? Sudah menemukan jawabannya? Oke, kalau kita perhatikan, kedua graf ini memenuhi ketiga syarat agar 2 buah graf tergolong isomorfik. Nah, sekarang coba kita analisis secara visual ya. Kalau kita perhatikan, apabila simpul A di gambar kiri kita tarik ke dalam sini, lalu simpul E kita tarik ke kiri atas, maka tampilan graf kiri akan menyerupai graf di kanan, di mana simpul A berasosiasi dengan simpul U, simpul E berasosiasi dengan simpul P, dan simpul F berasosiasi dengan simpul T. Sisanya, untuk simpul B, C, D secara berurutan berasosiasi dengan simpul Q, R, S. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua graf ini
isomorfik ya. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Misalkan kamu diminta untuk menggambar dua buah graf isomorfik, di mana graf tersebut merupakan suatu graf teratur berderajat 3 dan memiliki 8 simpul. Kamu masih ingat graf teratur kan? Ya, ini merupakan suatu graf yang derajat setiap simpulnya adalah sama. Dalam soal ini, berarti setiap simpul grafnya berderajat 3 ya. Oke, jadi cara jawabnya bagaimana? Ya, pada dasarnya mudah. Kamu bisa membuat berbagai macam graf yang memenuhi kriteria ini. Contohnya saja seperti yang tertera pada slide berikut. Nah, jika kamu memiliki jawaban yang lain, tidak masalah. Asalkan memenuhi kriteria, gambar apapun yang kamu buat, boleh kok. Setelah memahami konsep graf isomorfik, sekarang kita akan membahas konsep graf planar. Suatu graf dikatakan sebagai graf planar apabila sisi-sisi pada graf tersebut dapat diolah sehingga tidak saling berpotongan dengan sisi yang lain. Jika tidak bisa, maka graf tersebut dikatakan sebagai graf tidak planar. Sebagai contoh, coba kamu perhatikan graf lengkap K4. Apakah graf ini merupakan suatu graf planar? Baik, kalau diperhatikan, terdapat sisi yang berpotongan ya. Akan tetapi, kalau sisi yang ini diolah menjadi seperti yang di kanan, maka tidak terdapat sisi yang berpotongan. Dengan demikian, karena graf K4 dapat diolah menjadi graf seperti yang di sebelah kanan, maka graf K4 tergolong sebagai graf planar. Bagaimana dengan graf lengkap K5? Ya, kalau kita perhatikan, bagaimanapun kita mengolah sisi-sisi yang ada, akan selalu terdapat sisi yang berpotongan. Dengan demikian, graf K5 termasuk graf tidak planar. Nah, konsep graf planar ini kalau diteruskan akan mengantarkan kamu ke konsep graf bidang. Graf bidang merupakan graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi tidak berpotongan. Jadi, kalau kamu ingat kembali graf lengkap K4, kita bisa menggambarkan graf tersebut seperti gambar A, B, ataupun C. Nah, ketiga graf ini merupakan graf planar. Akan tetapi, hanya graf B dan C saja yang digambarkan tanpa terdapat sisi yang berpotongan. Dengan demikian, graf B dan C tergolong sebagai graf bidang. Sedangkan graf A statusnya hanya sebatas graf planar. Jadi, graf bidang sudah pasti merupakan graf planar. Sedangkan graf planar belum tentu merupakan graf bidang. Misalkan kamu menemukan soal seperti ini, di mana kamu diminta untuk menggambarkan graf planar di slide ini menjadi graf bidang. Apakah kamu tahu caranya? Ya, cukup sederhana kok. Kamu cukup menarik simpul ini ke bagian bawah, di mana sisi-sisi yang bersisian dengan simpul tersebut ikut turun ke bawah juga.
Sehingga muncul graf seperti ini. Kalau kamu perhatikan, pada graf ini tidak terdapat sisi apapun yang berpotongan. Dengan demikian, jawaban dari soal yang diminta sudah ditemukan. Nah, dalam suatu graf bidang, terdapat istilah wilayah atau region untuk menunjukkan suatu area di graf bidang. Secara sederhana, region merupakan area di graf bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi. Sebagai contoh, pada graf bidang ini terdapat 6 buah region, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Untuk diperhatikan, meskipun R6 merupakan area yang berada di luar graf, region R6 tetap terhitung sebagai bagian dari region yang ada di graf ini. Pada graf bidang, terdapat suatu rumus Euler yang digunakan untuk menentukan banyaknya simpul, sisi, dan wilayah di suatu graf bidang. Pada rumus Euler, berlaku hubungan N dikurangi E ditambah F adalah 2, di mana N menyatakan banyaknya simpul, E menyatakan banyaknya sisi, dan F menyatakan banyaknya region di suatu graf bidang. Sebagai contoh, coba perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, terdapat 7 buah simpul, 11 buah sisi, dan 6 buah region. Kalau kita hitung, N sama dengan 7, E sama dengan 11, F sama dengan 6, berarti 7 dikurangi 11 tambah 6 sama dengan 2. Hal ini menunjukkan bahwa rumus Euler yang tertera pada slide ini adalah benar. Sekarang, coba kita berlatih aturan rumus Euler pada graf bidang. Pada soal ini, terdapat sebuah graf sederhana di mana graf tersebut adalah planar dengan 24 buah simpul, di mana setiap simpul berderajat 4. Dikatakan bahwa representasi planar dari graf tersebut membagi graf ke sejumlah wilayah. Pertanyaannya, berapakah banyak wilayah yang terbentuk untuk kasus ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu perlu memahami terlebih dahulu maksud soalnya ya. Di soal, dikatakan bahwa representasi planar graf yang ada pada soal membagi graf ke sejumlah wilayah. Artinya, karena graf yang dimaksud direpresentasikan secara planar, berarti graf tersebut berwujud sebagai suatu graf bidang. Dengan demikian, kita bisa menggunakan rumus Euler pada graf bidang untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, sekarang coba kamu pause video ini dulu ya, sebelum kita membahas jawabannya. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Baik, karena ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan rumus Euler pada graf bidang, kita perlu menentukan terlebih dahulu nilai N, E, dan F pada kasus ini. Di soal, diketahui bahwa banyaknya simpul adalah 24. Artinya, N sama dengan 24. Selanjutnya, karena pada graf setiap simpul berderajat 4, artinya banyak sisi atau E adalah 24 kali 4 bagi 2 yang setara dengan 48. Dengan demikian, sesuai rumus Euler diperoleh N kurang E tambah F sama dengan 2, artinya
F sama dengan 2 kurang N tambah E yang setara dengan 2 minus 24 plus 48 yang artinya sama dengan 26. Jadi, jawaban dari soal yang diminta pada kasus ini adalah 26 regen. Oke, sekian dulu ya sesi untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.